Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Ida. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan grafik fungsi eksponen. Nah, masih ingat kan apa itu eksponen? Ya, eksponen biasanya juga dikatakan sebagai bentuk bilangan berpangkat. Nah, bagaimana contoh yang terkait eksponen yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, banyak sekali bentuk-bentuk permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. 2 pangkat X. Berarti ini adalah bentuk eksponen. Bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya adalah 2 dan pangkatnya adalah X. Nah, kemudian ini ada Y sama dengan 2 pangkat X. Ini merupakan bentuk daripada fungsi eksponen. Nah, demikian juga dengan Y sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, anak sekalian, bagaimana cara menyajikan grafik Y sama dengan KA pangkat X dengan A lebih besar 1 dan A anggota bilangan real? Nah, mari kita amati bersama kedua grafik berikut. Nah, anakku sekalian, tuliskan pertanyaan yang muncul di benak kalian terkait grafik yang ada di sini. Jadi ada 2 bentuk grafik, yaitu grafik dari Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apakah grafik fungsi eksponensial itu selalu merupakan fungsi naik? Apakah di manakah grafik itu berpotongan dengan sumbu X? Di mana grafik itu berpotongan dengan sumbu Y? Mengapa demikian? Dan apakah grafik fungsi eksponensial dapat bernilai negatif? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita simak cara penyajian grafik ini. Nah, bagaimana cara menyajikan grafik fx sama dengan 2 pangkat x, di mana x adalah anggota bilangan real. Nah, anak sekalian, ada 3 langkah utama dalam menyajikan grafik fungsi eksponen. Yang pertama adalah menggunakan tabel penolong, di mana ini dapat membantu kita dalam menentukan beberapa titik koordinat. Nah, setelah membuat tabel penolong, kita menyajikannya menentukan letaknya pada titik-titik koordinat ini pada diagram Kartesius. Setelah itu, lukis kurva melalui titik koordinat. Insya Allah mudah. Mari kita simak. Nah, jadi yang pertama kita buat adalah menentukan titik-titik yang ada pada sumbu X. Kita pilih negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, kita substitusikan ke fungsinya, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi, di sini X digantikan dengan negatif 2. Dari sini ya, X sama dengan min 2 disubstitusi ke 2 pangkat X menjadi 2 pangkat negatif 2. Begitu pula dengan X sama dengan negatif 1, maka
Y sama dengan 2 pangkat negatif 1. Demikian seterusnya untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Mari kita hitung bersama. Nah, X, Y, titik-titik pasangan dari titik pada sumbu X maupun sumbu Y, kita hitung. Berarti di sini X-nya negatif 2, ini kita di sini. Kemudian 1/4. Nah, 1/4 ini diambil dari masih ingat sifat-sifat bilangan berpangkat? Ada sifat A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Jadi, 2 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi, 2 pangkat negatif 2 ini sama saja dengan 1/4. Berarti titik pasangan yang ditemukan adalah negatif 2, 1/4. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya adalah 2 pangkat negatif 1. Berarti sama dengan 1/2. Jadi titik yang diperoleh adalah negatif 1,1/2. Selanjutnya untuk 0, berarti 2 pangkat 0. Anak-anak pasti ingat ya, apapun yang berpangkat 0, nilainya 1. Oke, demikian seterusnya untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, tabel penolongnya sudah selesai. Mari kita sajikan dalam diagram Kartesiusnya. Pada diagram Kartesius ini ada sumbu X dan sumbu Y. Mari kita letakkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah negatif 2, 1/4. Berarti di sini kita perhatikan sumbu X-nya negatif 2, kemudian sumbu Y-nya 1/4 atau 0,25. Selanjutnya, negatif 1,1/2. Jadi X-nya negatif 1, Y-nya 1/2. Di sini ya. Kemudian 0,1. Jadi sumbu X-nya 0 dan pada sumbu Y adalah 1. Kemudian titik berikutnya adalah 1,2. Dan yang terakhir, di sini kita dapatkan lagi 2,4. Iya, selanjutnya 3,8. Mudah ya. Nah, langkah yang ketiga adalah hubungkan titik-titik yang telah kita peroleh dengan kurva mulus. Nah, dengan langkah yang sama, dapat disajikan grafik Y sama dengan KA pangkat X dengan A lebih besar 0 dan kurang dari 1. A adalah anggota bilangan rasional dan X elemen atau anggota bilangan real. Seperti apa ya, anak sekalian? Jadi, bagaimana bentuk grafik dari GX sama dengan 1/2 pangkat X? Mari kita lihat selanjutnya. Jadi, cara menyelesaikannya adalah tetap melakukan hal yang sama, seperti halnya pada saat kita membuat grafik fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi, yang pertama adalah membuat tabel penolong, kemudian meletakkan titik-titik yang diperoleh pada diagram Kartesius. Nah, apakah hasilnya sama dengan gambar berikut ini?
Yes, alhamdulillah. Nah, setelah menyajikan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 1/2 pangkat x, apa yang kalian dapat simpulkan? Sampaikan pendapatmu pada saat diskusi kelas. Terima kasih.